akan mencari lapak-lapak di sana. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Kedua, di pasar itu juga sekarang Bapak Ibu Saudari, pemerintah berusaha memberikan izin operasional lapak minyak tanah. Ini adalah upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, supaya setiap kita melihat hal-hal baik itu. Kemudian Bapak Ibu Saudari, pemerintah, hal-hal yang kita rasakan di sini tetap terus mengakomodir bantuan beras setiap bulan atau mungkin setiap 3 bulan. Yang dalam terakhir kemarin di kelurahan ada catatan atau barcode yang nanti kita akan ambil di pos. Saya rasa pemerintah melakukan hal-hal baik itu. Tetapi dari orang di kiri dan kanan kita tidak melihat hal-hal ini Bapak Ibu Saudari. Tidak melihat itu. Itu muncul setelah arena atau panggung politik ini berjalan. Dari awal-awalnya tidak bilang. Hal itulah kita mengerti. Begini sudah. Kalau sudah menjadi lawan politik, yang dia kemukakan pasti hal-hal yang kurang. Tetapi sebagai pribadi-pribadi yang dewasa dan bijak, mari kita juga melihat hal-hal baik ke depannya. Ada sebuah pesan nanti di akhir rasa hati ini yang akan saya sampaikan untuk setiap kita, juga untuk kandidat yang ada. Bapak Ibu Saudari, sebelum sampai kepada pesan yang saya maksudkan, tentunya pada kesempatan ini tim kerja bersama tokoh masyarakat ada titik beberapa catatan yang mau tidak mau harus saya bilang malam hari ini, dan ini merupakan sebuah pekerjaan rumah untuk kandidat. Di Padadita ada posko kurang lebih mungkin 50 atau 100 meter dari tempat kita berdiri. Kami meminta supaya posko ini mungkin kelasnya dinaikkan. Sejak saya kecil, Bapak dia posko. Sampai saya mau 50 tahun masih posko juga. Apa susahnya bagi pemerintah untuk membuat dia sedikit berkelas, paling kurang menjadi puskesmas yang beroperasi secara maksimal. Mungkin jikalau kami boleh bermimpi dia menjadi klinik yang 24 jam, dan mungkin 5 tahun ke depan di Padadita ada sebuah rumah sakit. Hal yang saya tidak mau mengatakan bahwa ini sebagai isu, karena ini hal yang ada di dalam benak setiap kita masyarakat Padadita, tokoh-tokoh yang ada di Padadita, tentang pemekaran kelurahan Padadita itu, yang sejak dicanangkan sejak 2012 kalau saya tidak salah ingat. Terakhir saya mengikuti rapat bersama Bapak Camat, Bapak Lurah di ruang asisten 1 pada saat itu. Cerita terakhir yang saya dengar bahwa akan ada tim yang akan pergi ke Jakarta untuk melakukan lobby atau membawa proposal pemekaran itu. Dan jawaban sampai hari ini saya tidak tahu proposal itu ada di mejanya siapa hari ini. Saya pernah mendengar, ini menjadi itu yang saya katakan tadi, menjadi pekerjaan rumah untuk paket sehati. Saya pernah mendengar Kakak Dewan Pak Mikinara bilang begini, tinggal memberikan nomor kodenya. Cukup lama menunggu nomor kode ini. Menurut saya lebih mudah nomor togel daripada proposal. Jadi itu catatan kedua yang harus kami bilang malam hari ini. Lalu permintaan yang klasik, ini pasti air Bapak Ibu Saudara. Ini pasti jalan raya Bapak Ibu Saudara. Kita memang harus bilang. Kalau kita tidak bilang, berarti kita bersikap munafik dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau saya tidak salah lihat ada
NTT Siaga di sini hadir. Kemarin juga saya hadir berbicara tentang air. Isu air untuk Sumba Timur khususnya pada Dita adalah isu yang paling seksi. Bapak Ibu Saudari, untuk kandidat, dan saya tahu Bapak Bupati mengetahui ini, bahwa di pasar pada Dita sudah ada sumur bor. Jarak dari bibir pantai yang berpasir itu sekitar 7 meter, tapi airnya bagus. Saya apresiasi itu kerja pemerintah. Sementara kami gali-gali sumur di sana payo, tapi ketika Bapak Bupati memerintahkan buat sumur bor dapat air yang dingin, Bapak Ibu Saudara. Ini saya bilang tanda alam untuk 5 tahun ke depan. Tapi kita begitu, jangan cepat bertepuk tangan karena saya akan membebani paket sehati malam hari ini. Di pesisir itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak calon bupati dan wakil bupati, masyarakatnya masih pikul air dengan ember berjarak sekitar 10 atau 12 meter, dan mereka mencari sumur yang tidak payo begitu. Jadi permintaan masyarakat di pesisir yang mereka titipkan di atas kertas ini, jikalau bisa sumur bor itu dibuat towernya lebih tinggi lagi, lalu ada pipanisasi ke rumah mereka supaya dapat air minum saja, Bapak Ibu Saudari. Biar air cuci kami ke sumur tetangga, seperti itu. Itu catatan yang ketiga atau mungkin keempat buat paket sehati malam hari ini. Lalu untuk jalan, sudahlah saya tidak bilang lagi. Sudah dikerjakan beberapa titik yang mengarah ke beberapa hotel, meski ada beberapa hal yang membuat itu seperti tidak jadi kemarin, seperti ke Hotel Kamaniru, tapi dipindahkan melalui depan pasar berkat untuk orang-orang di pasar. Kemudian di sini ada pembangunan jalan yang ke hotel di atas. Hal yang sedikit saya mau cubit, coba dibuat juga, kalau tidak ada hotel, tidak ada tempat-tempat lain, ke pemukiman masyarakat dibikin juga, nilai plusnya lebih tinggi menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya jangan tunggu hotel dulu, supaya kami masyarakat kecil tidak berpikir ini untuk kepentingan hotel, bukan untuk kepentingan saya. Jadi mari beri kami pengertian bagaimana jalan di seputar kita, dari jalan lingkungan akan naik kelasnya menjadi jalan kabupaten atau jalan apapun namanya. Tapi catatan untuk kita, Bapak Ibu Saudari, kalau pemerintah minta jalan, jangan ribut-ribut, ini tanah saya, kena pagar saya, minta ganti rugi yang tinggi-tinggi. Itu lagi persoalannya. Jadi kalau kita bilang begini ke pemerintah, kita juga harus bilang ke diri kita sendiri. Lepaslah sedikit, Bapak Ibu Saudari, meski kita sertifikat hak milik, tapi seluas-luasnya dikuasai, tetap dikuasai oleh negara. Karena yang keluarkan sertifikat itu pemerintah melalui Badan Pertanahan, bukan nenek moyang kita. Jadi pemerintah tetap punya kuasa untuk itu. Jadi jangan terlalu bertahan dengan tanah sedikit di pinggir jalan. Nanti kalau kacau-kacau, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak bikin jalannya. Akhirnya kita memiliki sikap yang antipati dan Pak Bupati dan Pak, padahal kita tidak koreksi diri sendiri. Jadi saya bilang juga ke paket sehati, ke Bapak Bupati, saya juga harus bilang ke diri kita sendiri, kepada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian.